Oh, double. Kejadiannya di sini. Siap ya? Siap. Hah? Wes tekan Mas. Semakin dulu masih ada. Coba. Smoking ngono to. Ah, kiri Mas. Ini makanan. Ayo. Kurang hampir 2 menit lagi ya, oh belum. Sebelum dimulai ini tadi ada orang Papua katanya mau buat pelabuhan sulit. Kalau saya suruh nemuin Pak Presiden, saya agak sulit saja asalkan Bapak. Oh, siap. Kalian tunggu dulu. Wah, langsung dia ke Minum apa? Gubernur Jawa Tengah ini. Air putih saya buka. Ini maskernya buka aja. Ya, di sini udah tidak ada COVID. Karena udah divaksin semua. Dari surat kan ditulis terapkan protokoler COVID kayak itu Pak. Enggak, sekarang Jawa Tengah lagi naik. COVID lagi naik, terus Yang penting sehat. Ini pas jam 4 ya. Ini menimbulkan multitafsir di publik supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dan Sabang sampai Merauke. Maka tadi saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader. Kenapa begitu? Karena beliau ini bukan kader apa ya? Kader baru masuk. Ini kader senior, termasuk senior dalam partai. Beliau ini pertama kali masuk di Papua lakukan kaderisasi di sana. Oleh karena itu beliau harus lebih berdisiplin. Supaya sama dengan juga yang kami pernah jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimedia Penjahitan, kemudian Pak Johan Budi, Mas Sinton, Pak Profesor Hendrawan, dan beberapa yang memang ada nama tapi mereka tidak terlibat langsung di media. Kami akan panggil lakukan klarifikasi. Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir, ya, sanksi keras dan terakhir karena mereka lakukan kegiatan di luar aturan dasar partai, ADART partai. Dan itu makanya dan pernah sudah beri peringatan pertama, kemudian ini peringatan kedua, peringatan ketiga keras dan terakhir. Kalau Bung Ganjar tadi saya sampaikan, meskipun pernyataan itu tidak melanggar aturan, tapi menimbulkan multitafsir di media, kami juga memberi sanksi teguran besar. Begitu, Mas Sekjen, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sebagai partai kan kita mengabdi pada kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara, dan gerakan pada ideologi. Dan Pak Komar ini selaku Ketua DPP Bidang Kehormatan ini juga menerapkan equal treatment. Saya pun pernah diberikan sanksi sebagai sekjen partai, sanksi teguran karena disiplin dalam berbicara yang bukan mandat saya saat itu. Sehingga tadi juga Pak Ganjar Pranowo juga diberikan sanksi teguran karena pada tanggal 7 Oktober itu sudah dikeluarkan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Ibu Megawati Soekarno Putri dan saya sebagai sekjen. Di sini ditegaskan tentang komunikasi politik, di mana surat ini sangat jelas, tidak bisa ditafsirkan berbeda, sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar ya instruksi nomor 4503 garing internal garing DPP garing 10 garing 2022. Karena persoalan bangsa dan negara yang kita hadapi saat ini tidak ringan, ya, menuntut konsentrasi penuh dari seluruh partai. PDI Perjuangan juga terus menjabarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada saat hari ulang tahun Golkar, bahwa terkait dengan pemimpin nasional, presiden, calon presiden dan calon wakil presiden harus dilakukan dengan cermat, dengan hati-hati, dianalogikan oleh beliau sebagai pilot kopilot
yang membawa keselamatan bangsa dan negara dengan jumlah penduduk di atas 275 juta, maka tanggung jawab pemimpin masa depan itu sangat berat. Pendidikan kita masih jauh tertinggal, stunting kita itu dari 4 anak itu stunting, karena 25%, ya 25% dari 100 itu berarti cukup besar yang terkena stunting, hampir seperempatnya, sehingga ini masalah-masalah fundamental yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, karena itulah terkait dengan capres dan cawapres memang memerlukan pemikiran yang mendalam dan pada momentum yang tepat akan disampaikan, karena apapun ketika pemilu 2024 itu nanti dilaksanakan dalam suasana beri kehidupan ekonomi yang jauh lebih baik dengan legasi maksimum dari kepemimpinan Presiden Jokowi, maka upaya untuk membangun kesinambungan kepemimpinan sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi dan yang akan datang itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi kepada teman-teman pers, ini merupakan hal yang biasa partai menegakkan disiplin organisasi partai, karena urusan capres dan cawapres itu menyangkut keselamatan bangsa dan negara, menyangkut masa depan kita semuanya. Sehingga mari berpolitik dengan mengakar, dengan membumi, kita selesaikan berbagai masalah-masalah bangsa. Seluruh anggota dan kader partai tidak terkecuali wajib turun ke bawah sampai Ibu Ketua Umum mengambil keputusan yang tepat pada momentum yang tepat nanti. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran. Itu urusan pembangunan saja. Dan saya terima kasih dari Pak Sekjen, dari Dewan Kehormatan yang tadi sudah memberikan banyak penjelasan, clearance pada statement saya, dan itu sebagai kader saya taat. Dan tadi diberikan sanksi lesan, tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki. Dan tentu saja yang kedua, Pak Sekjen sudah bicara untuk PDI Perjuangan, lihat baju saya. Semua keputusan terkait dengan Pilpres adalah keputusan Ketua Umum. Jadi semua pasti akan mengikuti. Dan saya orang yang setuju tadi yang disampaikan bahwa mesti turun ke bawah, mengurusi yang ada di daerah. Dan tentu hari ini kita bekerja mengendalikan inflasi. Yang ini bagian dari cara kita mendukung pemerintahan nasional. Apa yang diperintahkan oleh Pak Jokowi sebagai sama-sama petugas yang ada di pemerintahan untuk membereskan itu. Tapi ada fungsi lain yang diperingatkan oleh Ketua Umum yang kami coba bereskan adalah di luar stunting tadi, makanan pendamping beras. Dan ini yang ditakutkan nanti seandainya tahun depan kita terjadi satu krisis, daerah sudah siap, itu yang sedang kita kerjakan. Dan kami dari Jawa Tengah juga sudah menyiapkan Brida sebagai mitranya BRIN untuk meriset itu agar kemudian bisa kita selesaikan. Maka sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen juga kita terjemahkan lah yang ada di bawah, termasuk siaga bencana yang hari ini sedang terjadi di mana-mana. Maka ketika di antara situasi seperti ini tadi ada statement yang saya sampaikan kemudian menjadi diskursus di publik dan yang lumayan ramai begitu, kami mendapatkan peringatan dan itu dari kader kita terima. Kami bagian dari disiplin yang tadi ditunjukkan juga oleh Pak Hasto. Ada yang mau tanya lagi? Ibu? Kenapa? Kenapa? Oh gini, kader, saya orang diklat. Semua kader mesti siap. Apapun. Tapi keputusan ada di Ketua Umum dan itu adalah keputusan Kongres dan semua kader harus ikut. Oke? Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi PDI Perjuangan dibangun dengan cita-cita besar, dengan rekam jejak sejarah yang panjang, sehingga partai tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang, tetapi partai menyatukan diri pada kepentingan kolektif untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Pak Ganjar tadi menyampaikan sebagai kader partai menerima sanksi disiplin tersebut. Dan kemudian seluruh kader partai untuk mengambil pelajaran ini semuanya, termasuk dari seluruh rangkaian
penegakan disiplin yang telah disampaikan oleh Bapak Komarudin dan semua bergerak ke bawah menyatu dengan kekuatan rakyat. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga baksonya sudah dinikmati bersama-sama. Terima kasih. Cukup ya. Baik, Tribunnews itu tadi konferensi pers antara yang dilakukan oleh Sekjen dari Perjuangan Hasto Kristianto, kemudian Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, serta juga kader PDIP sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ya, bisa dilihat tadi ternyata membahas soal sanksi yang diberikan kepada Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun pada Ganjar Pranowo terkait ucapannya soal siapan menjadi capres atau maju sebagai capres di 2024. Sanksi ini merupakan sanksi pada Ganjar yang diharapkan tidak diulangi lagi karena menimbulkan kegaduhan di publik terkait komunikasi politik PDIP. Dan Ganjar pun sendiri menghormati sanksi tersebut karena dia merupakan kader partai yang taat dan dia menerima sanksi tersebut secara terbuka, namun tidak dijelaskan secara gamblang apakah pernyataannya soal persiapan menjadi capres itu diralat atau tidak, karena dia hanya mengatakan dia sebagai orang diklat ataupun sebagai orang kader yang menaungi pendidikan dan pelatihan, dia menyerahkan semua keputusan kepada Ketua Umum terkait calon presiden untuk Pilpres 2024. Demikian, dan ini Ganjar Pranowo sudah siap meninggalkan kantor DPP PDIP menggunakan mobil Toyota Camry dan Hasto Ketua DPP juga besok meninggalkan lokasi. Ganjar sendiri tidak tidak ada semacam bantahan atau klarifikasi terkait sanksi yang diberikan kepadanya. Tadi juga dijelaskan oleh Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun bahwa sanksi teguran yang sama juga diberikan kepada sejumlah anggota DPR dari fraksi PDIP yang membentuk semacam grup bernama Dewan Kolonel, di mana diketahui bahwa Dewan Kolonel itu adalah salah satu grup fraksi PDIP Perjuangan DPR RI yang berusaha untuk mendorong Puan atau membantu Puan dalam hal untuk pencapresan di 2024. Menurut Komarudin ini juga sama seperti bagaimana komunikasi politik di PDIP, bahwa keputusan final soal pencapresan di 2024 semuanya ada di tangan Ketua Umum PDIP yakni Megawati Soekarnoputri. Demikian live Facebook yang dapat disampaikan. Saya Reza Deni Saputra. Terus saksikan live Facebook Tribunnews lainnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya? Siap. Hah? Wes tekan Mas. Semakin dulu masih ada. Coba. Smoking ngono to. Nah, kan ini Mas. Ini makanan. Ayo. Kurang hampir 2 menit lagi. Ya, oh belum. Sebelum dimulai ini tadi pagi ada orang Papua katanya mau buat pelabuhan sulit. Saya suruh nemuin Pak Presiden, saya agak sulit saja asalkan Bapak. Oh, siap. Wah, langsung dia ke Minum apa? Gubernur Jawa Tengah ini. Maskernya buka aja. Ya, di sini udah tidak ada COVID.
karena udah divaksin semua. Dari surat kan ditulis terapkan protokoler COVID ini Pak. Udah sekarang Jawa Tengah lagi naik. COVID masih naik terus. Yang penting sehat. Ini pas jam 4 ya. Ini menimbulkan multitafsir di publik. Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dan Sabang sampai Merauke, maka tadi saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader. Kenapa begitu? Karena beliau ini bukan kader apa ya? Kader baru masuk. Ini kader senior, termasuk senior dalam partai. Beliau ini pertama kali masuk di Papua, lakukan kaderisasi di sana. Oleh karena itu beliau harus lebih berdisiplin. Supaya sama dengan juga yang kami pernah jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimeja Penjahitan, kemudian Pak Johan Budi, Mas Sinton, Pak Profesor Hendrawan, dan beberapa yang memang ada nama tapi mereka tidak terlibat langsung di media, kami akan panggil lakukan klarifikasi. Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir, ya, sanksi keras dan terakhir karena mereka lakukan kegiatan di luar aturan dasar partai, ADART partai. Dan itu makanya dan pernah sudah beri peringatan pertama, kemudian ini peringatan kedua, peringatan ketiga keras dan terakhir. Kalau Bung Ganjar tadi saya sampaikan, meskipun pernyataan itu tidak melanggar aturan, tapi menimbulkan multitafsir di media, kami juga memberi sanksi teguran besar. Begitu, Mas Sekjen, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sebagai partai kan kita mengabdi pada kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara, dan gerakan pada ideologi. Dan Pak Komar ini selaku Ketua DPP Bidang Kehormatan ini juga menerapkan equal treatment. Saya pun pernah diberikan sanksi sebagai sekjen partai, sanksi teguran karena disiplin dalam berbicara yang bukan mandat saya saat itu. Sehingga tadi juga Pak Ganjar Pranowo juga diberikan sanksi teguran karena pada tanggal 7 Oktober itu sudah dikeluarkan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Ibu Megawati Soekarno Putri dan saya sebagai sekjen. Di sini ditegaskan tentang komunikasi politik, di mana surat ini sangat jelas, tidak bisa ditafsirkan berbeda, sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi nomor 4503 garing internal garing DPP garing 10 garing 2022. Karena persoalan bangsa dan negara yang kita hadapi saat ini tidak ringan, yang menuntut konsentrasi penuh dari seluruh partai. PDI Perjuangan juga terus menjabarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada saat hari ulang tahun Golkar, bahwa terkait dengan pemimpin nasional, calon presiden dan calon wakil presiden harus dilakukan dengan cermat, dengan hati-hati, dianalogikan oleh beliau sebagai pilot co-pilot yang membawa keselamatan bangsa dan negara dengan jumlah penduduk di atas 275 juta. Maka tanggung jawab pemimpin masa depan itu sangat berat. Pendidikan kita masih jauh tertinggal, stunting kita itu dari 4 anak itu stunting, karena 25% ya 25% dari 100 itu berarti cukup besar yang terkena stunting, hampir seperempatnya. Sehingga ini masalah-masalah fundamental yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, karena itulah terkait dengan capres dan cawapres memang memerlukan pemikiran yang mendalam dan pada momentum yang tepat akan disampaikan, karena apapun ketika pemilu 2024 itu nanti dilaksanakan dalam suasana beri kehidupan
ekonomi yang jauh lebih baik dengan legasi maksimum dari kepemimpinan Presiden Jokowi, maka upaya untuk membangun kesinambungan kepemimpinan sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, dan yang akan datang itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi kepada teman-teman pers, ini merupakan hal yang biasa, partai menegakkan disiplin organisasi partai, karena urusan capres dan cawapres itu menyangkut keselamatan bangsa dan negara, menyangkut masa depan kita semuanya. Sehingga mari berpolitik dengan mengakar, dengan membumi, kita selesaikan berbagai masalah-masalah bangsa. Seluruh anggota dan kader partai tidak terkecuali wajib turun ke bawah sampai Ibu Ketua Umum mengambil keputusan yang tepat pada momentum yang tepat nanti. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Itu urusan pembangunan saja. Dan saya terima kasih dari Pak Sekjen, dari Hadir Kehormatan yang tadi sudah memberikan banyak penjelasan, kemudian pada statement saya, dan itu sebagai kader saya taat. Dan tadi diberikan sanksi lesan, tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki. Dan tentu saja yang kedua, Pak Sekjen juga bicara untuk PDI Perjuangan, lihat baju saya. Semua keputusan terkait dengan Pilpres adalah keputusan Ketua Umum. Jadi semua pasti akan mengikuti. Dan saya orang yang setuju tadi yang disampaikan bahwa mesti turun ke bawah, mengurusi yang ada di daerah. Dan tentu hari ini kita bekerja mengendalikan inflasi. Yang ini bagian dari cara kita mendukung pemerintahan nasional. Apa yang diperintahkan oleh Pak Jokowi sebagai sama-sama petugas yang ada di pemerintahan untuk membereskan itu. Tapi ada fungsi lain yang diperingatkan oleh Ketua Umum yang kami coba bereskan adalah di luar stunting tadi, makanan pendamping beras. Dan ini yang ditakutkan nanti seandainya tahun depan kita terjadi satu krisis, daerah sudah siap, itu yang sedang kita kerjakan. Dan kami dari Jawa Tengah juga sudah menyiapkan BRIDA sebagai mitranya BRIN untuk meriset itu agar kemudian bisa kita selesaikan. Maka sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen juga kita terjemahkan lah yang ada di bawah, termasuk siaga bencana yang hari ini sedang terjadi di mana-mana. Maka ketika di antara situasi seperti ini tadi ada statement yang saya sampaikan kemudian menjadi diskursus di publik dan ya lumayan ramai begitu, kami mendapatkan peringatan dan itu dari kader tidak terima. Kami bagian dari disiplin yang tadi ditunjukkan juga oleh Pak Hasto. Ada yang mau tanya lagi? Cukup? Kenapa? Kenapa? Oh gini, kader saya orang diklat. Semua kader mesti siap. Apapun. Tapi keputusan ada di Ketua Umum dan itu adalah keputusan Kongres yang semua kader harus ikut. Oke? Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi PDI Perjuangan dibangun dengan cita-cita besar, dengan rekam jejak sejarah yang panjang, sehingga partai tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang, tetapi partai menyatukan diri pada kepentingan kolektif untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Pak Ganjar tadi menyampaikan sebagai kader partai menerima sanksi disiplin tersebut, dan kemudian seluruh kader partai untuk mengambil pelajaran ini semuanya, termasuk dari seluruh rangkaian penegakan disiplin yang telah disampaikan oleh Bapak Komarudin, dan semua bergerak ke bawah menyatu dengan kekuatan rakyat. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga baksonya sudah dinikmati bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Cukup ya. Baik, Tribunnews itu tadi konferensi pers antara yang dilakukan oleh Sekjen di Perjuangan Hasto Kristianto, kemudian Ketua DPP Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, serta juga kader PDIP sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ya, bisa dilihat tadi ternyata membahas soal sanksi yang diberikan kepada
Ketua DPP PDIP Pak Komarudin Watubun pada Ganjar Pranowo terkait ucapannya soal kesiapan kesiapan menjadi capres atau maju sebagai capres di 2024. Sanksi ini merupakan sanksi pada Ganjar yang diharapkan tidak diulangi lagi karena menimbulkan kegaduhan di publik terkait komunikasi politik PDIP. Dan Ganjar pun sendiri menghormati sanksi tersebut karena dia merupakan kader partai yang taat dan dia menerima sanksi tersebut secara terbuka. Namun tidak dijelaskan secara gamblang apakah pernyataannya soal persiapan menjadi capres itu diralat atau tidak. Karena dia mengatakan dia sebagai orang diklat ataupun sebagai orang kader yang menaungi pendidikan dan pelatihan, dia menyerahkan semua keputusan kepada ketua umum terkait calon presiden untuk Pilpres 2024. Demikian, dan ini Ganjar Pranowo sudah siap meninggalkan kantor DPP PDIP menggunakan mobil Toyota Prado dan Hasto ketua DPP juga besok meninggalkan lokasi. Ganjar sendiri tidak tidak ada semacam bantahan atau klarifikasi terkait sanksi yang diberikan. Tadi juga dijelaskan oleh Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun bahwa sanksi teguran yang sama juga diberikan kepada sejumlah anggota DPR dari fraksi PDIP yang membentuk semacam grup bernama Dewan Kolonel, di mana diketahui bahwa Dewan Kolonel itu adalah salah satu grup fraksi PDIP Perjuangan DPR RI yang berusaha untuk mendorong Puan atau membantu Puan dalam hal untuk pencapresan di 2024. Menurut Komarudin ini juga sama seperti bagaimana komunikasi politik di PDIP bahwa keputusan final soal pencapresan di 2024 semuanya ada di tangan Ketua Umum PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Demikian live Facebook yang dapat disampaikan. Saya Reza Deni Saputra. Terus saksikan live Facebook Tribun News lainnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya. Siap. Hah? Wes tekan Mas. Semping rumpi masih ada. Coba. Smoking ngono to. Nah, kan kiri Mas. Ini Mas Nan. Ayo. Kurang hampir 2 menit terlalu ya, belum. Sebelum dimulai ini tadi pagi ada orang Papua katanya mau buat pelabuhan sulit. Kalau saya suruh nemuin Pak Presiden, saya agak sulit saja asalkan Bapak. Oh, siap. Wah, langsung dia ke Minum apa? Gubernur Jawa Tengah ini. Air putih ini maskernya buka aja. Ya, di sini udah tidak ada COVID. Karena udah divaksin semua. Dari surat kan ditulis terapkan protokoler COVID ini Pak. Sudah sekarang di Jawa Tengah lagi naik. Covid lagi naik terus. Yang penting sehat. Ini pas jam 4 ya. Ini menimbulkan multitafsir di publik. Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke, maka tadi saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader. Kenapa begitu? Karena beliau ini bukan kader apa ya? Kader baru masuk. Ini kader senior, termasuk senior dalam partai. Beliau ini pertama kali masuk di Papua, lakukan kaderisasi di sana. Oleh karena itu beliau harus lebih berdisiplin.
supaya sama dengan juga yang kami pernah jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimedia Penjahitan, kemudian Pak Johan Budi, Mas Sinton, Pak Profesor Hendrawan, dan beberapa yang memang ada nama tapi mereka tidak terlibat langsung di media. Kami akan panggil lakukan klarifikasi. Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir, ya, sanksi keras dan terakhir, karena mereka lakukan kegiatan di luar aturan dasar partai, ADART partai. Dan itu makanya dan pernah sudah beri peringatan pertama, kemudian ini peringatan kedua, peringatan ketiga keras dan terakhir. Kalau Bung Ngareja tadi saya sampaikan, meskipun pernyataan itu tidak melanggar aturan, tapi menimbulkan multitafsir di media, kami juga memberi sanksi teguran besar. Begitu, Mas Sekjen, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sebagai partai kan kita mengabdi pada kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara, dan gerakan pada ideologi. Dan Pak Komar ini selaku Ketua DPP Bidang Kehormatan ini juga menerapkan equal treatment. Saya pun pernah diberikan sanksi sebagai sekjen partai, sanksi teguran karena disiplin dalam berbicara yang bukan mandat saya saat itu. Sehingga tadi juga Pak Ganjar Pranowo juga diberikan sanksi teguran karena pada tanggal 7 Oktober itu sudah dikeluarkan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Ibu Megawati Soekarno Putri dan saya sebagai sekjen. Di sini ditegaskan tentang komunikasi politik, di mana surat ini sangat jelas, tidak bisa ditafsirkan berbeda, sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar ya instruksi nomor 4503/internal/DPP/10/2022. Karena persoalan bangsa dan negara yang kita hadapi saat ini tidak ringan, ya, menuntut konsentrasi penuh dari seluruh partai. PDI Perjuangan juga terus menjabarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada saat hari ulang tahun Golkar, bahwa terkait dengan pemimpin nasional, presiden, calon presiden dan calon wakil presiden harus dilakukan dengan cermat, dengan hati-hati, dianalogikan oleh beliau sebagai pilot co-pilot yang membawa keselamatan bangsa dan negara dengan jumlah penduduk di atas 275 juta. Maka tanggung jawab pemimpin masa depan itu sangat berat. Pendidikan kita masih jauh tertinggal, stunting kita itu dari 4 anak itu stunting, karena 25%, ya 25% dari 100 itu berarti cukup besar yang terkena stunting, hampir seperempatnya. Sehingga ini masalah-masalah fundamental yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, karena itulah terkait dengan capres dan cawapres memang memerlukan pemikiran yang mendalam, dan pada momentum yang tepat akan disampaikan. Karena apapun ketika pemilu 2024 itu nanti dilaksanakan dalam suasana dari kehidupan ekonomi yang jauh lebih baik, dengan legasi maksimum dari kepemimpinan Presiden Jokowi, maka upaya untuk membangun kesinambungan kepemimpinan sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, dan yang akan datang itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi kepada teman-teman pers, ini merupakan hal yang biasa. Partai menegakkan disiplin organisasi partai, karena urusan capres dan cawapres itu menyangkut keselamatan bangsa dan negara, menyangkut masa depan kita semuanya. Sehingga mari berpolitik dengan mengakar, dengan membumi, kita selesaikan berbagai masalah-masalah bangsa. Seluruh anggota dan kader partai tidak terkecuali wajib turun ke bawah sampai Ibu Ketua Umum mengambil keputusan yang tepat pada momentum yang tepat nanti.
Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran. Itu urusan pembangunan saja. Dan saya terima kasih dari Pak Sekjen, dari Hadir Kehormatan yang tadi sudah memberikan banyak penjelasan, clearance pada statement saya, dan itu sebagai kader saya taat. Dan tadi diberikan sanksi lesan, tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki. Dan tentu saja yang kedua, Pak Sekjen juga bicara untuk PDI Perjuangan, lihat bagi saya, semua keputusan terkait dengan Pilpres adalah keputusan Ketua Umum. Jadi semua pasti akan mengikuti. Dan saya orang yang setuju tadi yang disampaikan bahwa mesti turun ke bawah, ngurusi yang ada di daerah. Dan tentu hari ini kita bekerja mengendalikan inflasi. Yang ini bagian dari cara kita mendukung pemerintahan nasional. Apa yang diperintahkan oleh Pak Jokowi sebagai sama-sama petugas yang ada di pemerintahan untuk membereskan itu. Tapi ada fungsi lain yang diperingatkan oleh Ketua Umum yang kami coba bereskan adalah di luar stunting tadi, makanan pendamping beras. Dan ini yang ditakutkan nanti seandainya tahun depan kita terjadi satu krisis, daerah sudah siap, itu yang sedang kita kerjakan. Dan kami dari Jawa Tengah juga sudah menyiapkan BRIDA sebagai mitranya BRIN untuk meriset itu agar kemudian bisa kita selesaikan. Maka sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen juga kita terjemahkan lah yang ada di bawah, termasuk siaga bencana yang hari ini sedang terjadi di mana-mana. Maka ketika di antara situasi seperti ini tadi ada statement yang saya sampaikan kemudian menjadi diskursus di publik dan yang lumayan ramai begitu, kami mendapatkan peringatan dan itu dari kader kita terima. Kami bagian dari disiplin yang tadi ditunjukkan juga oleh Pak Hasto. Ada yang mau tanya lagi? Ibu? Kenapa? Kenapa? Oh gini, kader, saya orang diklat. Semua kader mesti siap. Apapun. Tapi keputusan ada di Ketua Umum dan itu adalah keputusan Kongres yang semua kader harus ikut. Oke? Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi PDI Perjuangan dibangun dengan cita-cita besar, dengan rekam jejak sejarah yang panjang, sehingga partai tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang, tetapi partai menyatukan diri pada kepentingan kolektif untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Pak Ganjar tadi menyampaikan sebagai kader partai menerima sanksi disiplin tersebut. Dan kemudian seluruh kader partai untuk mengambil pelajaran ini semuanya, termasuk dari seluruh rangkaian penegakan disiplin yang telah disampaikan oleh Bapak Komarudin, dan semua bergerak ke bawah menyatu dengan kekuatan rakyat. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga baksonya sudah dinikmati bersama-sama. Terima kasih, terima kasih. Cukup ya. Ya. Baik, Tribunnews itu tadi konferensi pers yang dilakukan oleh Sekjen dari Perjuangan Hasto Kristianto, kemudian Ketua DPP Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, serta juga kader PDIP sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ya, bisa dilihat tadi ternyata membahas soal sanksi yang diberikan kepada Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun pada Ganjar Pranowo terkait ucapannya soal kesiapan kesiapan menjadi capres atau maju sebagai capres di 2024. Sanksi ini merupakan sanksi pada Ganjar yang diharapkan tidak diulangi lagi karena menimbulkan kegaduhan di publik terkait komunikasi politik PDIP. Dan Ganjar pun sendiri menghormati sanksi tersebut karena dia merupakan kader partai yang taat, dan dia menerima sanksi tersebut secara terbuka, namun tidak dijelaskan secara gamblang apakah pernyataannya soal kesiapan menjadi capres itu diralat atau tidak, karena dia hanya mengatakan dia sebagai orang diklat ataupun sebagai orang kader yang menaungi pendidikan dan pelatihan,
Dia menyerahkan semua keputusan kepada ketua umum terkait calon presiden untuk Pilpres 2024. Demikian, dan ini Ganjar Pranowo sudah siap meninggalkan kantor DPP PDIP menggunakan mobil Toyota Prado dan Hasto ketua DPP juga bersiap meninggalkan lokasi. Ganjar sendiri tidak tidak ada semacam bantahan atau klarifikasi terkait sanksi yang diberikan kepadanya. Tadi juga dijelaskan oleh Ketua DPP PDIP Nurdin Watubun bahwa sanksi teguran yang sama juga diberikan kepada sejumlah anggota DPR dari fraksi PDIP yang membentuk semacam grup bernama Dewan Kolonel, di mana diketahui bahwa Dewan Kolonel itu adalah salah satu grup fraksi PDIP Perjuangan DPR RI yang berusaha untuk mendorong Puan atau membantu Puan dalam hal untuk pencapresan di 2024. Menurut Komarudin, ini juga sama seperti bagaimana komunikasi politik di PDIP, bahwa keputusan final soal pencapresan di 2024 semuanya ada di tangan Ketua Umum PDIP, yakni Megawati Soekarno Putri. Demikian live Facebook yang dapat disampaikan. Saya Reza Deni Saputra. Terus saksikan live Facebook Tribun News lainnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya? Siap. Hah? Wes pakai masak. Semakin lebih masih ada. Coba. Smoking ngono tuh. Nah, kan kiri Mas. Ini makanan. Ayo. Kurang hampir 2 menit lagi. Ya, belum. Sebelum dimulai ini tadi pagi ada orang Papua katanya mau buat pelabuhan sulit. Kalau saya suruh nungguin Pak Presiden, saya agak sulit saja asalkan Bapak. Oh, siap. Wah, langsung dia ke Minum apa? Gubernur Jawa Tengah ini. Air putih aja. Ini maskernya buka aja. Ya, di sini udah tidak ada COVID. Karena udah divaksin semua. Dari surat kan ditulis terapkan protokoler COVID kayak itu Pak. Enggak, sekarang Jawa Tengah lagi naik. Covid lagi naik terus. Kasusnya Yang penting sehat. Ini pas jam 4 ya. Ini menimbulkan multitafsir di publik. Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke, maka tadi saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader. Kenapa begitu? Karena beliau ini bukan kader apa ya? Kader baru masuk. Ini kader senior, termasuk senior dalam partai. Beliau ini pertama kali masuk di Papua, lakukan kaderisasi di sana. Oleh karena itu beliau harus lebih berdisiplin. Supaya sama dengan juga yang kami pernah jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimedia Penjahitan, kemudian Pak Johan Budi, Mas Sington, Pak Profesor Hendrawan, dan beberapa yang memang ada nama tapi mereka tidak terlibat langsung di media. Kami akan panggil, lakukan klarifikasi. Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir, ya, sanksi keras dan terakhir, karena mereka lakukan kegiatan di luar aturan dasar partai, ADART partai. Dan itu makanya pernah sudah beri peringatan pertama, kemudian ini peringatan kedua, peringatan ketiga keras dan terakhir.
Kalau Bung Rejat tadi saya sampaikan, meskipun pernyataan itu tidak melanggar aturan, tapi menimbulkan multitafsir di media, kami juga memberi sanksi teguran besar. Begitu, Mas Sekjen, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sebagai partai kan kita mengabdi pada kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara, dan gerakan pada ideologi. Dan Pak Komar ini selaku Ketua DPP Bidang Kehormatan ini juga menerapkan equal treatment. Saya pun pernah diberikan sanksi sebagai sekjen partai, sanksi teguran karena disiplin dalam berbicara yang bukan mandat saya saat itu. Sehingga tadi juga Pak Ganjar Pranowo juga diberikan sanksi teguran karena pada tanggal 7 Oktober itu sudah dikeluarkan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Ibu Megawati Soekarno Putri dan saya sebagai sekjen. Di sini ditegaskan tentang komunikasi politik, di mana surat ini sangat jelas, tidak bisa ditafsirkan berbeda, sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi nomor 4503/internal/DPP/10/2022. Karena persoalan bangsa dan negara yang kita hadapi saat ini tidak ringan, menuntut konsentrasi penuh dari seluruh partai. PDI Perjuangan juga terus menjabarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada saat hari ulang tahun Golkar, bahwa terkait dengan pemimpin nasional, calon presiden dan calon wakil presiden harus dilakukan dengan cermat, dengan hati-hati, dianalogikan oleh beliau sebagai pilot kopilot yang membawa keselamatan bangsa dan negara dengan jumlah penduduk di atas 275 juta. Maka tanggung jawab pemimpin masa depan itu sangat berat. Pendidikan kita masih jauh tertinggal, stunting kita itu dari 4 anak itu stunting, karena 25% dari 100 itu berarti cukup besar yang terkena stunting, hampir seperempatnya. Sehingga ini masalah-masalah fundamental yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, karena itulah terkait dengan capres dan cawapres memang memerlukan pemikiran yang mendalam dan pada momentum yang tepat akan disampaikan. Karena apapun ketika pemilu 2024 itu nanti dilaksanakan dalam suasana kehidupan ekonomi yang jauh lebih baik dengan legasi maksimum dari kepemimpinan Presiden Jokowi, maka upaya untuk membangun kesinambungan kepemimpinan sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi dan yang akan datang itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi kepada teman-teman pers, ini merupakan hal yang biasa. Partai menegakkan disiplin organisasi partai karena urusan capres dan cawapres itu menyangkut keselamatan bangsa dan negara, menyangkut masa depan kita semuanya. Sehingga mari berpolitik dengan mengakar, dengan membumi, kita selesaikan berbagai masalah-masalah bangsa. Seluruh anggota dan kader partai tidak terkecuali wajib turun ke bawah sampai Ibu Ketua Umum mengambil keputusan yang tepat pada momentum yang tepat nanti. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Itu urusan pembangunan saja. Dan saya terima kasih dari Pak Sekjen, dari Dewan Kehormatan yang tadi sudah memberikan banyak penjelasan pada statement saya. Dan itu sebagai kader saya taat, dan tadi diberikan sanksi lesang. Tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki. Dan tentu saja yang kedua, Pak Sekjen juga bicara untuk PDI Perjuangan, lihat bagi saya, semua keputusan terkait dengan Pilpres adalah keputusan Ketua Umum. Jadi semua pasti akan mengikuti. Dan saya orang yang setuju tadi yang disampaikan bahwa mesti turun ke bawah, ngurusi yang ada di daerah,
Dan tentu hari ini kita bekerja mengendalikan inflasi, yang ini bagian dari cara kita mendukung pemerintahan nasional, apa yang diperintahkan oleh Pak Jokowi sebagai sama-sama petugas yang ada di pemerintahan untuk membereskan itu. Tapi ada fungsi lain yang diperingatkan oleh Ketua Umum yang kami coba bereskan adalah di luar stunting tadi, makanan pendamping beras. Dan ini yang ditakutkan nanti seandainya tahun depan kita terjadi satu krisis, daerah sudah siap, itu yang sedang kita kerjakan. Dan kami dari Jawa Tengah juga sudah menyiapkan BRIDA sebagai mitranya BRIN untuk meriset itu agar kemudian bisa kita selesaikan. Maka sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen coba kita terjemahkan lah yang ada di bawah, termasuk siaga bencana yang hari ini sedang terjadi di mana-mana. Maka ketika di antara situasi seperti ini tadi ada statement yang saya sampaikan kemudian menjadi diskursus di publik dan yang lumayan ramai begitu, kami mendapatkan peringatan dan itu dari kader sudah terima. Kami bagian dari disiplin yang tadi ditunjukkan juga oleh Pak Hasto. Ada yang mau tanya lagi? Ibu? Kenapa? Kenapa? Oh gini, kader saya orang diklat. Semua kader mesti siap. Apapun. Tapi keputusan ada di Ketua Umum dan itu adalah keputusan Kongres yang semua kader harus ikut. Oke? Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi PD Perjuangan dibangun dengan cita-cita besar, dengan rekam jejak sejarah yang panjang, sehingga partai tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang, tetapi partai menyatukan diri pada kepentingan kolektif untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Pak Ganjar tadi menyampaikan sebagai kader partai menerima sanksi disiplin tersebut, dan kemudian seluruh kader partai untuk mengambil pelajaran ini semuanya, termasuk dari seluruh rangkaian penegakan disiplin yang telah disampaikan oleh Bapak Komarudin, dan semua bergerak ke bawah menyatu dengan kekuatan rakyat. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga baksonya sudah dinikmati bersama-sama. Terima kasih, terima kasih. Cukup ya. Ya. Baik, Tribunnews itu tadi konferensi pers yang dilakukan oleh Sekjen dari Perjuangan Hasto Kristianto, kemudian Ketua DPP Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, serta juga kader PDIP sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ya, bisa dilihat tadi ternyata membahas soal sanksi yang diberikan kepada Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun pada Ganjar Pranowo terkait ucapannya soal siapan menjadi capres, maju sebagai capres di 2024. Sanksi ini merupakan sanksi pada Ganjar yang diharapkan tidak diulangi lagi karena menimbulkan kegaduhan di publik terkait komunikasi politik PDIP. Dan Ganjar pun sendiri menghormati sanksi tersebut karena dia merupakan kader partai yang taat, dan dia menerima sanksi tersebut secara terbuka, namun tidak dijelaskan secara gamblang apakah pernyataannya soal kesiapan menjadi capres itu diralat atau tidak, karena dia hanya mengatakan dia sebagai orang diklat ataupun sebagai orang kader yang menaungi pendidikan dan pelatihan, dia menyerahkan semua keputusan kepada Ketua Umum terkait calon presiden untuk Pilpres 2024. Demikian, dan ini Ganjar Pranowo sudah siap meninggalkan kantor DPP PDIP, menggunakan mobil Toyota Camry. Hasto ketua DPP juga besok meninggalkan lokasi. Ganjar sendiri tidak tidak ada semacam bantahan atau klarifikasi terkait sanksi yang diberikan. Tadi juga dijelaskan oleh Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun bahwa sanksi teguran yang sama juga diberikan kepada sejumlah anggota DPR dari fraksi PDIP yang membentuk semacam grup bernama Dewan Kolonel
di mana diketahui bahwa Dewan Pembina itu adalah salah satu grup fraksi PDIP Perjuangan DPR RI yang berusaha untuk mendorong Puan atau membantu Puan dalam hal untuk pencapresan di 2024. Menurut Komarudin ini juga sama seperti bagaimana komunikasi politik di PDIP, bahwa keputusan final soal pencapresan di 2024 semuanya ada di tangan Ketua Umum PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Demikian live Facebook yang dapat disampaikan. Saya Reza Deni Saputra. Terus saksikan live Facebook Tribun News lainnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian di sini. Kejadian di sini. Siap ya. Siap. Hah? Wes tekan Mas. Semakin rumit masih ada. Coba. Smoking ngono to. Lah kan Mas. Ini makanan. Ayo. Kurang hampir 2 menit terlalu. Ya, oh belum. Sebelum dimulai ini tadi pagi ada orang Papua katanya mau buat pelabuhan sulit. Kalau saya suruh nemuin Pak Presiden, saya agak sulit saja asalkan Bapak. Oh, siap. Nanti minum dulu. Wah, langsung dia ke Minum apa? Gubernur Jawa Tengah ini. Air putih aja. Ini aja. Maskernya buka aja. Ya, di sini udah tidak ada COVID. Karena udah divaksin. Sudah disurat kan ditulis terapkan protokoler COVID kayak ini Pak. Enggak, sekarang di Jawa Tengah lagi naik. Covid lagi naik terus. Yang penting sehat. Ini pas jam 4. Ya. Ini menimbulkan multitafsir di publik supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke. Maka tadi saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader. Kenapa begitu? Karena beliau ini bukan kader apa ya? Kader baru masuk. Ini kader senior, termasuk senior dalam partai. Beliau ini pertama kali masuk di Papua, lakukan kaderisasi di sana. Oleh karena itu beliau harus lebih berdisiplin. Supaya sama dengan juga yang kami pernah jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimedia Penjahitan, kemudian Pak Johan Budi, Mas Sington, Pak Profesor Hendrawan, dan beberapa yang memang ada nama tapi mereka tidak terlibat langsung di media. Kami akan panggil, lakukan klarifikasi. Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir, ya, sanksi keras dan terakhir, karena mereka lakukan kegiatan di luar aturan dasar partai, ADART partai. Dan itu makanya pernah sudah beri peringatan pertama, kemudian ini peringatan kedua, peringatan ketiga keras dan terakhir. Kalau Bung Ganjar tadi saya sampaikan, meskipun pernyataan itu tidak melanggar aturan, tapi menimbulkan multitafsir di media, kami juga memberi sanksi teguran besar. Begitu, Mas Sekjen, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sebagai partai kan kita mengabdi pada kepentingan yang lebih besar, kepentingan
kepentingan bangsa dan negara dan gerakan pada ideologi, dan Pak Komar ini selaku Ketua DPP Bidang Kehormatan ini juga menerapkan equal treatment. Saya pun pernah diberikan sanksi sebagai sekjen partai, sanksi teguran karena disiplin dalam berbicara yang bukan mandat saya saat itu. Hingga tadi juga Pak Ganjar Pranowo juga diberikan sanksi teguran karena pada tanggal 7 Oktober itu sudah dikeluarkan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Ibu Megawati Soekarno Putri dan saya sebagai sekjen. Di sini ditegaskan tentang komunikasi politik, di mana surat ini sangat jelas, tidak bisa ditafsirkan berbeda, sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi nomor 4503 garing internal garing DPP garing 10 garing 2022. Karena persoalan bangsa dan negara yang kita hadapi saat ini tidak ringan, menuntut konsentrasi penuh dari seluruh partai. PDI Perjuangan juga terus menjabarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada saat hari ulang tahun Golkar, bahwa terkait dengan pemimpin nasional, calon presiden dan calon wakil presiden harus dilakukan dengan cermat, dengan hati-hati, dianalogikan oleh beliau sebagai pilot co-pilot yang membawa keselamatan bangsa dan negara dengan jumlah penduduk di atas 275 juta. Maka tanggung jawab pemimpin masa depan itu sangat berat. Pendidikan kita masih jauh tertinggal, stunting kita itu dari 4 anak itu stunting, karena 25% dari 100 itu berarti cukup besar yang terkena stunting, hampir seperempatnya. Sehingga ini masalah-masalah fundamental yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, karena itulah terkait dengan capres dan cawapres memang memerlukan pemikiran yang mendalam dan pada momentum yang tepat akan disampaikan. Karena apapun ketika pemilu 2024 itu nanti dilaksanakan dalam suasana berkehidupan ekonomi yang jauh lebih baik dengan legasi maksimum dari kepemimpinan Presiden Jokowi, maka upaya untuk membangun kesinambungan kepemimpinan sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi dan yang akan datang itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi kepada teman-teman pers, ini merupakan hal yang biasa. Partai menegakkan disiplin organisasi partai karena urusan capres dan cawapres itu menyangkut keselamatan bangsa dan negara, menyangkut masa depan kita semuanya. Sehingga mari berpolitik dengan mengakar, dengan membumi, kita selesaikan berbagai masalah-masalah bangsa. Seluruh anggota dan kader partai tidak terkecuali wajib turun ke bawah sampai Ibu Ketua Umum mengambil keputusan yang tepat pada momentum yang tepat nanti. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Itu urusan pembangunan saja. Dan saya terima kasih dari Pak Sekjen, dari Dewan Kehormatan yang tadi sudah memberikan banyak penjelasan pada statement saya, dan itu sebagai satu saya taat. Dan tadi diberikan sanksi lesan, tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki. Dan tentu saja yang kedua, Pak Sekjen sudah bicara untuk PDI Perjuangan, lihat bagi saya semua keputusan terkait dengan Pilpres adalah keputusan Ketua Umum. Jadi semua pasti akan mengikuti. Dan saya orang yang setuju tadi yang disampaikan bahwa mesti turun ke bawah, mengurusi yang ada di daerah. Dan tentu hari ini kita bekerja mengendalikan inflasi. Yang ini bagian dari cara kita mendukung pemerintahan nasional. Apa yang diperintahkan oleh Pak Jokowi sebagai sama-sama petugas yang ada di pemerintahan untuk membereskan itu. Tapi ada fungsi lain yang diperingatkan oleh Ketua Umum yang kami coba bereskan adalah di luar stunting tadi,
makanan pendamping beras. Dan ini yang ditakutkan nanti seandainya tahun depan kita terjadi satu krisis, daerah sudah siap, itu yang sedang kita kerjakan. Dan kami dari Jawa Tengah juga sudah menyiapkan BRIDA sebagai mitranya BRIN untuk meriset itu agar kemudian bisa kita selesaikan. Maka sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen juga kita terjemahkan lah yang ada di bawah, termasuk siaga bencana yang hari ini sedang terjadi di mana-mana. Maka ketika di antara situasi seperti ini tadi ada statement yang saya sampaikan kemudian menjadi diskursus di publik dan yang lumayan ramai begitu, kami mendapatkan peringatan dan itu dari kader sudah terima. Ini bagian dari disiplin yang tadi ditunjukkan juga oleh Pak Hasto. Ada yang mau tanya lagi? Ibu? Kenapa? Kenapa? Oh gini, kader, saya orang diklat. Semua kader mesti siap. Apapun. Tapi keputusan ada di ketua umum dan itu adalah keputusan kongres yang semua kader harus ikut. Oke? Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi PDI Perjuangan dibangun dengan cita-cita besar, dengan rekam jejak sejarah yang panjang, sehingga partai tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang, tetapi partai menyatukan diri pada kepentingan kolektif untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Pak Ganjar tadi menyampaikan sebagai kader partai menerima sanksi disiplin tersebut, dan kemudian seluruh kader partai untuk mengambil pelajaran ini semuanya, termasuk dari seluruh rangkaian penegakan disiplin yang telah disampaikan oleh Bapak Komarudin, dan semua bergerak ke bawah menyatu dengan kekuatan rakyat. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga baksonya sudah dinikmati bersama-sama. Terima kasih, terima kasih. Cukup ya. Ya. Baik, Tribunnews itu tadi konferensi pers yang dilakukan oleh Sekjen dari Perjuangan Hasto Kristianto, kemudian Ketua DPP Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, serta juga kader PDIP sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ya, bisa dilihat tadi ternyata membahas soal sanksi yang diberikan kepada Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun pada Ganjar Pranowo terkait ucapannya soal siapan menjadi capres, maju sebagai capres di 2024. Sanksi ini merupakan sanksi pada Ganjar yang diharapkan tidak diulangi lagi karena menimbulkan kegaduhan di publik terkait komunikasi politik PDIP. Dan Ganjar pun sendiri menghormati sanksi tersebut karena dia merupakan kader partai yang taat, dan dia menerima sanksi tersebut secara terbuka, namun tidak dijelaskan secara gamblang apakah pernyataannya soal persiapan menjadi capres itu diralat atau tidak, karena dia hanya mengatakan dia sebagai orang diklat ataupun sebagai orang kader yang menaungi pendidikan dan pelatihan, dia menyerahkan semua keputusan kepada ketua umum terkait calon presiden untuk Pilpres 2024. Demikian, dan ini Ganjar Pranowo sudah siap meninggalkan kantor DPP PDIP, menggunakan mobil Toyota Prado dan Hasto ketua DPP juga siap meninggalkan lokasi. Ganjar sendiri tidak tidak ada semacam bantahan atau klarifikasi terkait sanksi yang diberikan. Tadi juga dijelaskan oleh Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun bahwa sanksi teguran yang sama juga diberikan kepada sejumlah anggota DPR dari fraksi PDIP yang membentuk semacam grup bernama Dewan Kolonel, di mana diketahui bahwa Dewan Kolonel itu adalah salah satu grup fraksi PDIP Perjuangan DPR RI yang berusaha untuk mendorong Puan atau membantu Puan dalam hal untuk pencapresan di 2024. Menurut Komarudin
Presiden ini juga sama seperti bagaimana komunikasi politik di PDIP, bahwa keputusan final soal pencapresan di 2024 semuanya ada di tangan Ketua Umum PDIP, yakni Megawati Soekarno Putri. Demikian live Facebook yang dapat disampaikan. Saya Reza Deni Saputra. Terus saksikan live Facebook Tribun News lainnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya? Siap. Hah? Gue susah kan masa smoking masih ada. Smoking ngono tuh. Nah, kaki ini mas. Ini mas Nan. Ayo. Kurang hampir 2 menit lagi. Ya, oh belum. Sebelum dimulai ini tadi pagi ada orang Papua katanya mau buat pelabuhan sulit. Kalau saya suruh nemuin Pak Presiden, saya agak sulit saja serahkan Bapaknya. Oh, siap. Nanti tengok dulu. Wah, langsung dia ke Minum apa? Gubernur Jawa Tengah ini. Air putih aja dulu. Ini aja. Maskernya buka aja. Ya, di sini udah tidak ada COVID. Karena dari vaksin semua. Dari surat kan ditulis terapkan protokoler COVID kayak ini Pak. Udah sekarang di Jawa Tengah lagi naik. COVID masih naik terus. Yang penting sehat. Ini pas ke jam 4 ya. Ini menimbulkan multitafsir di publik. Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke, maka tadi saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader. Kenapa begitu? Karena beliau ini bukan kader apa ya? Kader baru masuk. Ini kader senior, termasuk senior dalam partai. Beliau ini pertama kali masuk di Papua, lakukan kaderisasi di sana. Oleh karena itu beliau harus lebih berdisiplin. Supaya sama dengan juga yang kami pernah jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimedia Penjahitan, kemudian Pak Johan Budi, Mas Sington, Pak Profesor Hendrawan, dan beberapa yang memang ada nama tapi mereka tidak terlibat langsung di media. Kami akan panggil lakukan klarifikasi. Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir, ya, sanksi keras dan terakhir, karena mereka lakukan kegiatan di luar aturan dasar partai, ADART partai. Dan itu makanya pernah sudah beri peringatan pertama, kemudian ini peringatan kedua, peringatan ketiga keras dan terakhir. Kalau mengenai tadi saya sampaikan, meskipun pernyataan itu tidak melanggar aturan, tapi menimbulkan multitafsir di media, kami juga memberi sanksi teguran lisan. Begitu, Mas Sekjen, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sebagai partai kan kita mengabdi pada kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara, dan gerakan pada ideologi. Dan Pak Komar ini selaku Ketua DPP Bidang Kehormatan ini juga menerapkan equal treatment. Saya pun pernah diberikan sanksi sebagai sekjen partai, sanksi teguran karena disiplin dalam berbicara yang bukan mandat saya saat itu. Sehingga tadi juga Pak Ganjar Pranowo juga diberikan sanksi teguran karena pada tanggal 7 Oktober itu sudah dikeluarkan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Ibu Megawati Soekarno Putri dan saya sebagai sekjen. Di sini ditegaskan tentang komunikasi politik, di mana surat ini sangat jelas, tidak bisa ditafsirkan berbeda, sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar
ya instruksi nomor 4503 garing internal garing DPP garing 10 garing 2022. Karena persoalan bangsa dan negara yang kita hadapi saat ini tidak ringan, ya menuntut konsentrasi penuh dari seluruh partai. PDI Perjuangan juga terus menjabarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada saat hari ulang tahun Golkar, bahwa terkait dengan pemimpin nasional, presiden, calon presiden dan calon wakil presiden harus dilakukan dengan cermat, dengan hati-hati, dianalogikan oleh beliau sebagai pilot co-pilot yang membawa keselamatan bangsa dan negara dengan jumlah penduduk di atas 275 juta. Maka tanggung jawab pemimpin masa depan itu sangat berat. Pendidikan kita masih jauh tertinggal, stunting kita itu dari 4 anak itu stunting, karena 25% ya 25% dari 100 itu berarti cukup besar yang terkena stunting, hampir seperempatnya. Sehingga ini masalah-masalah fundamental yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, karena itulah terkait dengan capres dan cawapres memang memerlukan pemikiran yang mendalam dan pada momentum yang tepat akan disampaikan. Karena apapun ketika pemilu 2024 itu nanti dilaksanakan dalam suasana kehidupan ekonomi yang jauh lebih baik dengan legasi maksimum dari kepemimpinan Presiden Jokowi, maka upaya untuk membangun kesinambungan kepemimpinan sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi dan yang akan datang itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi kepada teman-teman pers, ini merupakan hal yang biasa. Partai menegakkan disiplin organisasi partai karena urusan capres dan cawapres itu menyangkut keselamatan bangsa dan negara, menyangkut masa depan kita semuanya. Sehingga mari berpolitik dengan mengakar, dengan membumi, kita selesaikan berbagai masalah-masalah bangsa. Seluruh anggota dan kader partai tidak terkecuali wajib turun ke bawah sampai Ibu Ketua Umum mengambil keputusan yang tepat pada momentum yang tepat nanti. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran. Itu urusan pembangunan saja. Dan saya terima kasih dari Pak Sekjen, dari Dewan Kehormatan yang tadi sudah memberikan banyak penjelasan, clearance pada statement saya, dan itu sebagai satu saya taat. Dan tadi diberikan sanksi lesan, tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki. Dan tentu saja yang kedua, Pak Sekjen juga bicara untuk PDI Perjuangan, lihat baju saya. Semua keputusan terkait dengan Pilpres adalah keputusan Ketua Umum. Jadi semua pasti akan mengikuti. Dan saya orang yang setuju tadi yang disampaikan bahwa mesti turun ke bawah, ngurusi yang ada di daerah. Dan tentu hari ini kita bekerja mengendalikan inflasi. Yang ini bagian dari cara kita mendukung pemerintahan nasional. Apa yang diperintahkan oleh Pak Jokowi sebagai sama-sama petugas yang ada di pemerintahan untuk membereskan itu. Tapi ada fungsi lain yang diperingatkan oleh Ketua Umum yang kami coba bereskan adalah di luar stunting tadi, makanan pendamping beras. Dan ini yang ditakutkan nanti seandainya tahun depan kita terjadi satu krisis, daerah sudah siap, itu yang sedang kita kerjakan. Dan kami dari Jawa Tengah juga sudah menyiapkan Brida sebagai mitranya BRIN untuk meriset itu agar kemudian bisa kita selesaikan. Maka sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen juga kita terjemahkan lah yang ada di bawah, termasuk siaga bencana yang hari ini sedang terjadi di mana-mana. Maka ketika di antara situasi seperti ini tadi ada statement yang saya sampaikan kemudian menjadi diskursus di publik dan yang lumayan ramai begitu, kami mendapatkan peringatan dan itu dari kader sudah terima. Kami bagian dari disiplin yang tadi ditunjukkan juga oleh Pak Hasto. Ada mau tanya lagi? Ibu? Kenapa? Kenapa? Oh gini, saya orang diklat.
Semua kader mesti siap, apapun. Tapi keputusan ada di ketua umum dan itu adalah keputusan kongres yang semua kader harus ikut. Oke? Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi PD Perjuangan dibangun dengan cita-cita besar, dengan rekam jejak sejarah yang panjang, sehingga partai tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang, tetapi partai menyatukan diri pada kepentingan kolektif untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Pak Ganjar tadi menyampaikan sebagai kader partai menerima sanksi disiplin tersebut, dan kemudian seluruh kader partai untuk mengambil pelajaran ini semuanya, termasuk dari seluruh rangkaian penegakan disiplin yang telah disampaikan oleh Bapak Komarudin, dan semua bergerak ke bawah menyatu dengan kekuatan rakyat. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga baksonya sudah dinikmati bersama-sama. Terima kasih, terima kasih. Cukup ya. Ya. Baik, Tribunnews itu tadi konferensi pers antara yang dilakukan oleh Sekjen dari Perjuangan Hasto Kristianto, kemudian Ketua DPP Komarudin, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, serta juga kader PDIP sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ya, bisa dilihat tadi ternyata membahas soal sanksi